Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Wati, seorang gadis muda berusia 20 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tidak pernah menyangka akan bekerja di rumah sebesar dan semewah ini. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk merantau ke kota demi membantu keluarganya yang hidup pas-pasan. Dengan bantuan seorang tetangga yang sudah lama bekerja di kota, Wati diterima sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Hartono. Keluarga Hartono terkenal sebagai keluarga terpandang dan kaya raya di daerah tersebut. Mereka memiliki berbagai usaha, mulai dari properti hingga bisnis ekspor. Rumah mereka terletak di sebuah kawasan elit, dengan pagar tinggi dan gerbang besi hitam yang selalu terkunci rapat. Ketika Wati pertama kali tiba di sana, ia terpesona sekaligus merasa canggung melihat megahnya rumah itu. Rumah ini lebih besar dari yang pernah aku bayangkan, pikir Wati sambil melangkah masuk. Saat pertama kali masuk ke dalam rumah, Wati langsung disambut oleh Ibu Rini, istri Pak Hartono. Ibu Rini adalah wanita parubaya yang selalu berpakaian rapi dan elegan. Dengan senyuman ramah, ia mengajak Wati untuk duduk di ruang tamu yang luas. "Wati, selamat datang di rumah kami. Mulai hari ini, kamu akan bekerja di sini sebagai pembantu," ujar Ibu Rini dengan nada lembut. "Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatan ini," jawab Wati dengan sopan. Namun, meskipun Ibu Rini tampak ramah, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Wati merasa tidak nyaman. Tatapan itu seperti mempelajari Wati, seolah-olah sedang menilai lebih dari sekadar kemampuannya bekerja. Sementara itu, Wati juga tidak bisa mengabaikan suasana rumah tersebut. Meski megah, rumah itu terasa dingin dan sunyi. Lorong-lorongnya panjang dan gelap, dengan beberapa ruangan yang pintunya selalu tertutup rapat. Di sudut-sudut rumah, Wati melihat perabotan antik yang tampak seperti peninggalan masa lalu, menambah kesan suram pada rumah itu. Setelah berkenalan dengan Ibu Rini, Wati diperkenalkan kepada staf lainnya, termasuk Mas Budi, supir keluarga. Mas Budi adalah pria berusia sekitar 35 tahun dengan wajah ramah dan senyuman hangat. Ia langsung menyapa Wati dengan sopan dan memulai pembicaraan ringan. "Selamat datang, Mbak Wati. Semoga betah di sini," kata Mas Budi sambil membawa koper kecil Wati ke kamar staf. "Terima kasih, Mas. Saya masih agak gugup sih," jawab Wati sambil tersenyum. Mas Budi hanya tertawa kecil. Namun, sebelum meninggalkan Wati, ia berkata dengan nada serius, "Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, Mbak. Tidak semua orang di rumah ini seperti yang terlihat. Hati-hati saja, ya." Ucapan itu membuat Wati sedikit bingung, tetapi ia tidak ingin terlalu memikirkannya. Ia menganggap Mas Budi hanya bercanda atau mungkin hanya berusaha membuatnya waspada sebagai pendatang baru. Hari-hari pertama Wati bekerja di rumah keluarga Hartono terasa cukup lancar. Tugas-tugasnya tidak terlalu berat, hanya membersihkan rumah, mencuci piring, dan membantu menyiapkan makanan. Namun, ada beberapa hal yang mulai menarik perhatiannya. Salah satunya adalah ruangan besar di belakang rumah yang selalu terkunci. Setiap kali Wati bertanya tentang ruangan itu, Ibu Rini hanya menjawab singkat, "Itu bukan urusanmu. Fokus saja pada pekerjaanmu." Selain itu, Wati sering merasa bahwa rumah ini terlalu sunyi untuk ukuran rumah yang besar. Kadang-kadang, ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Perasaan itu semakin kuat ketika ia bekerja di malam hari. Pada suatu malam, Wati sedang membereskan dapur setelah makan malam keluarga Hartono selesai. Rumah sudah mulai sepi, dan anggota keluarga tampaknya sudah masuk ke kamar masing-masing. Ketika Wati berjalan kembali ke kamarnya di lantai bawah, ia mendengar suara langkah kaki dari arah lorong belakang. Langkah kaki itu terdengar pelan, tetapi jelas. Wati berhenti sejenak dan menoleh, berharap itu hanya Mas Budi yang sedang lewat. Namun, lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Wati melanjutkan langkahnya dengan hati-hati, tetapi suara langkah itu terus terdengar, seolah-olah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Ia berbalik lagi,
Dan kali ini ia merasa melihat bayangan hitam melintas cepat di ujung lorong. Bulu kuduk Wati langsung berdiri. Ia mempercepat langkahnya menuju kamar, menutup pintu, dan berdoa agar tidak terjadi apa-apa lagi malam itu. Kejadian aneh lainnya terjadi pada malam berikutnya. Saat Wati sedang tidur, ia mendengar suara pelan seperti pintu berderit. Ia membuka matanya dan melihat pintu kamarnya sedikit terbuka, meskipun ia yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Dengan perasaan takut, Wati mendekati pintu dan mengintip keluar. Lorong itu gelap, tetapi ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Ia segera menutup pintu dan mengunci rapat-rapat. Keesokan paginya, Wati mencoba membicarakan hal ini dengan Mas Budi. Ia merasa bahwa supir keluarga itu mungkin tahu sesuatu tentang rumah ini. "Mas, saya merasa ada yang aneh di rumah ini," kata Wati dengan suara pelan. Mas Budi hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mbak Wati, rumah ini memang istimewa. Banyak hal yang mungkin tidak masuk akal bagi orang seperti kita. Tapi saran saya, jangan terlalu penasaran. Lakukan saja pekerjaanmu, dan jangan tanya-tanya terlalu banyak." Jawaban Mas Budi membuat Wati semakin penasaran sekaligus cemas. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah keluarga Hartono? Hari-hari berikutnya, Wati mulai memperhatikan perilaku Ibu Rini yang semakin aneh. Ibu Rini sering memandang Wati dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seperti sedang memikirkan sesuatu yang serius. Kadang-kadang, senyum Ibu Rini terasa palsu, seperti ada niat tersembunyi di balik ramahan yang ditunjukkannya. Suatu hari, ketika Wati sedang menyapu ruang tamu, Ibu Rini tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa suara. "Kamu betah kerja di sini, Wati?" tanya Ibu Rini dengan nada datar. "Iya, Bu. Alhamdulillah," jawab Wati dengan sopan. Ibu Rini tersenyum kecil, tetapi tatapannya tidak berpindah dari Wati. "Bagus, kamu gadis yang baik. Wati, aku harap kamu akan tinggal di sini lebih lama." Wati hanya bisa tersenyum kaku. Tatapan Ibu Rini membuatnya merasa seolah sedang dinilai atau bahkan direncanakan sesuatu. Semakin lama tinggal di rumah keluarga Hartono, Wati semakin merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Suara langkah kaki, pintu yang terbuka sendiri, dan perasaan diawasi menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, ia merasa tidak punya pilihan selain bertahan, karena ia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Wati belum tahu bahwa semua kejadian aneh ini hanyalah permulaan dari sebuah misteri besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Wati di rumah keluarga Hartono semakin dipenuhi oleh perasaan was-was. Rumah megah itu bukan hanya terasa suram, tetapi juga menyimpan banyak keanehan yang sulit dijelaskan. Semakin lama ia tinggal di sana, semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di kepalanya. Namun, ia tidak pernah berani menanyakannya secara langsung kepada Ibu Rini atau Pak Hartono. Satu-satunya orang yang bisa ia percaya adalah Mas Budi, supir keluarga yang selalu bersikap ramah dan tampaknya memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Salah satu hal yang paling membuat Wati penasaran adalah sebuah ruangan besar di bagian belakang rumah yang selalu terkunci. Pintu kayu besar itu tampak tua, dengan ukiran-ukiran yang sudah memudar, dan pegangan pintunya terlihat berkarat. Setiap kali Wati melewati ruangan itu, ia merasa hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang tidak seharusnya berada di sana. Pada suatu sore, ketika sedang membersihkan lorong dekat ruangan itu, Wati mencium bau yang sangat menyengat keluar dari sela-sela pintu. Bau itu seperti dupa yang terbakar, bercampur dengan sesuatu yang busuk. Ia mencoba mendekat dan mengintip melalui celah kecil di pintu, tetapi ruangan itu terlalu gelap untuk dilihat dengan jelas. Wati memutuskan untuk bertanya kepada Mas Budi tentang ruangan itu. Ketika mereka bertemu di dapur sore itu, Wati memberanikan diri untuk memulai pembicaraan. "Mas, di bagian belakang rumah itu, ada ruangan besar yang selalu terkunci. Mas tahu itu ruangan apa?" tanya Wati dengan nada hati-hati. Mas Budi menghentikan pekerjaannya sejenak. Ia memandang Wati dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Mbak Wati, kalau saya boleh kasih saran, jangan pernah coba-coba masuk ke ruangan itu." "Kenapa, Mas? Apa ada yang aneh di dalamnya?" Mas Budi terdiam beberapa saat,
lalu menjawab pelan, "Itu ruangan khusus. Hanya Ibu Rini dan Pak Hartono yang boleh masuk ke sana. Saya juga nggak tahu banyak, tapi yang jelas, ruangan itu bukan tempat biasa. Jangan tanya-tanya lebih jauh." "Ya." Jawaban itu bukannya membuat Wati tenang, tetapi justru semakin membangkitkan rasa penasarannya. Keanehan di ruangan itu semakin terasa pada malam-malam tertentu, terutama saat malam Jumat Kliwon. Malam itu, Wati sedang tertidur lelap ketika ia terbangun oleh suara seperti orang berbisik. Suara itu terdengar samar-samar, tetapi cukup jelas untuk membuat Wati terjaga. Ia mendengarkan dengan saksama, dan suara itu ternyata berasal dari arah ruangan terkunci di bagian belakang rumah. Bukan hanya suara bisikan, tetapi juga terdengar suara langkah kaki yang berirama, seperti orang-orang yang sedang berjalan memutar di dalam ruangan. Wati tidak berani keluar dari kamarnya. Ia hanya bisa berdoa agar suara itu segera hilang. Namun, rasa takutnya semakin bertambah ketika ia mendengar suara pintu ruangan itu berderi terbuka, meskipun ia tahu ruangan itu seharusnya selalu terkunci. Keesokan harinya, Wati mencoba bertanya kepada salah satu staf lainnya, seorang pembantu senior bernama Bu Marni. Namun, ketika ia mulai berbicara tentang suara-suara itu, Bu Marni langsung memotongnya. "Sudah, Wati, jangan banyak tanya. Fokus saja kerja. Nanti kamu malah kena masalah," kata Bu Marni dengan nada serius. Keanehan di rumah itu tidak hanya terjadi di malam hari. Pada suatu malam, Wati melihat sesuatu yang tidak biasa. Sekitar pukul 11 malam, ia sedang membersihkan dapur ketika mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Penasaran, ia mengintip dari balik jendela. Ia melihat beberapa orang pria berpakaian serba hitam membawa bungkusan besar masuk ke dalam rumah. Mereka tidak berbicara banyak, hanya melangkah cepat menuju ruangan di belakang yang selalu terkunci. Ibu Rini sendiri yang menyambut mereka di pintu, tetapi raut wajahnya terlihat sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya serius, bahkan sedikit menyeramkan. Wati merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bertanya-tanya apa isi bungkusan besar itu dan mengapa dibawa ke ruangan misterius tersebut. Namun, ia tidak berani keluar untuk mencari tahu lebih jauh. Keesokan harinya, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Mas Budi. "Mas, tadi malam saya lihat ada orang-orang datang bawa bungkusan besar. Mereka masuk ke ruangan itu. Apa Mas tahu siapa mereka?" tanya Wati dengan suara berbisik. Mas Budi tampak terkejut. Ia memandang Wati dengan tajam, lalu berkata pelan, "Mbak Wati, jangan terlalu penasaran. Orang-orang itu bukan orang biasa, dan apa yang mereka bawa juga bukan urusan kita. Kalau Mbak mau aman, pura-pura saja tidak tahu apa-apa." Rasa penasaran Wati semakin besar. Ia merasa ada rahasia besar yang disembunyikan di rumah ini, dan semua keanehan itu berpusat pada ruangan misterius di belakang. Pada suatu malam, ketika rumah terasa sepi dan penghuni lainnya sudah tidur, Wati memutuskan untuk mengintip ke ruangan itu lagi. Kali ini, pintunya sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Wati melangkah mendekat dan mengintip melalui celah pintu. Pemandangan di dalam ruangan itu membuatnya tertegun. Di dalam ruangan, terdapat sebuah altar besar dengan patung dan foto hitam putih seorang pria tua yang tampak menyeramkan. Di depan altar itu, Ibu Rini sedang berlutut sambil membakar dupa dan membaca mantra yang tidak dimengerti oleh Wati. Di sekitarnya, terdapat benda-benda aneh seperti mangkuk besar berisi cairan merah gelap dan lilin-lilin yang menyala dengan api kecil. Wati merasa tubuhnya membeku. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Namun, sebelum ia sempat melangkah mundur, Ibu Rini tiba-tiba menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan Wati merasa seperti disambar petir. "Wati, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Ibu Rini dengan suara keras. Saya hanya lewat, Bu," jawab Wati dengan suara gemetar. "Pergi dari sini. Jangan pernah coba-coba mengintip urusan keluarga ini lagi," bentak Ibu Rini sambil berjalan cepat mendekati Wati dan menutup pintu ruangan itu dengan keras. Wati langsung berlari menuju kamarnya. Napasnya tersengal-sengal. Ia tahu bahwa malam itu ia sudah melewati batas. Meskipun Ibu Rini sudah memperingatkannya, Wati merasa ia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja.
Ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini, dan ia yakin itu ada hubungannya dengan ruangan misterius di belakang. Ia ingat kata-kata Mas Budi, bahwa tidak semua orang di rumah ini seperti yang terlihat. Sekarang, Wati mulai memahami maksud dari peringatan itu. Di malam-malam berikutnya, Wati terus memikirkan apa yang dilihatnya di ruangan itu. Ia tahu bahwa risiko untuk mencari tahu lebih jauh sangat besar, tetapi rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Malam itu, rumah keluarga Hartono terlihat lebih gelap dari biasanya. Hujan rintik-rintik turun membasahi jendela, dan angin kencang meniup dedaunan di luar pagar rumah. Wati, yang baru saja selesai membersihkan ruang makan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hawa di rumah terasa lebih dingin, dan suasana semakin mencekam. Ia berjalan pelan melewati lorong panjang menuju kamarnya, tapi langkahnya terhenti ketika mencium bau dupa yang sangat kuat. Bau itu berasal dari ruangan di bagian belakang rumah, ruangan yang selama ini selalu terkunci. Kali ini, pintunya sedikit terbuka, dan cahaya redup keluar dari celah pintu. Rasa penasaran Wati memuncak. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati ruangan itu. Ketika ia mendekat, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara gemerincing logam, bisikan mantra yang tidak ia pahami, dan suara seperti seseorang sedang tertawa pelan. Jantung Wati berdegup kencang, tetapi ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Wati menempelkan tubuhnya ke dinding dekat pintu, mencoba melihat apa yang terjadi di dalam. Ia menahan napas, berharap agar tidak ada yang menyadari keberadaannya. Dari celah pintu, ia melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah ruangan, terdapat altar besar yang dipenuhi dengan lilin menyala dan dupa yang mengepul. Di depan altar itu, Ibu Rini dan Pak Hartono sedang berlutut, mengenakan pakaian serba hitam. Wajah mereka serius, dan mereka tampak tengah mengucapkan mantra dengan nada yang rendah dan menyeramkan. Di atas altar, Wati melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Sebuah mangkuk besar berisi cairan merah gelap yang tampaknya adalah darah. Di samping mangkuk itu, terdapat boneka kecil yang terbuat dari kain lusuh, dengan beberapa jarum tertancap di tubuhnya. Wati mendengar Ibu Rini berkata dengan suara tegas, "Tumbal berikutnya sudah dipilih. Dengan ini, kekayaan keluarga kita akan tetap abadi." Pak Hartono mengangguk, lalu menjawab, "Ya, semuanya sudah siap. Tidak ada jalan kembali." Kata-kata itu membuat darah Wati seolah membeku. Ia menyadari bahwa mereka sedang membicarakan seseorang yang akan menjadi tumbal dalam ritual pesugihan mereka. Dan dari cara mereka berbicara, Wati mulai merasa bahwa ia adalah orang yang dimaksud. Setelah menyaksikan pemandangan mengerikan itu, Wati segera kembali ke kamarnya. Tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal-sengal. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran bahwa dirinya mungkin akan menjadi korban berikutnya membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Keesokan paginya, Wati bertemu dengan Mas Budi di garasi. Ia tahu bahwa hanya Mas Budi yang bisa ia percayai di rumah ini. "Mas, saya harus bicara. Ini penting," kata Wati dengan suara bergetar. Melihat wajah Wati yang pucat, Mas Budi mengajaknya duduk di kursi kayu di sudut garasi. "Ada apa, Mbak? Kamu kelihatan takut," tanyanya dengan nada serius. Wati menceritakan semuanya, tentang ritual yang ia intip tadi malam, tentang Ibu Rini dan Pak Hartono, dan tentang bagaimana ia merasa dirinya akan dijadikan tumbal. Mas Budi mendengarkan dengan wajah tegang, dan setelah Wati selesai, ia menghela napas panjang. "Saya sudah menduga ini akan terjadi," kata Mas Budi akhirnya. "Saya sudah lama tahu soal pesugihan mereka. Mbak, mereka sudah melakukan ini sejak bertahun-tahun lalu." Wati menatap Mas Budi dengan mata melebar. "Kenapa Mas nggak bilang dari awal?" Mas Budi menunduk. "Saya nggak bisa, Mbak. Kalau saya bicara, mereka bisa mencelakai saya juga. Tapi sekarang, kamu dalam bahaya. Kamu harus segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat." "Tapi saya nggak punya tempat lain, Mas," jawab Wati dengan suara gemetar. "Saya butuh pekerjaan ini." "Mbak Wati," kata Mas Budi dengan nada serius,
Kehidupanmu lebih penting daripada pekerjaan ini. Kalau kamu tetap di sini, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun Wati tahu bahwa Mas Budi benar, ia merasa sulit untuk meninggalkan rumah itu. Ia takut, tetapi ia juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Namun, sejak malam itu, gangguan-gangguan aneh mulai menghantuinya. Setiap malam, Wati bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya diikat di altar besar di ruangan misterius itu, sementara Ibu Rini dan Pak Hartono mengucapkan mantra di sekelilingnya. Ia melihat sosok bayangan hitam yang besar muncul dari kegelapan dan mendekatinya dengan tawa mengerikan. Tepat sebelum bayangan itu menyentuhnya, Wati selalu terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh basah oleh keringat. Tidak hanya itu, Wati juga mulai melihat bayangan hitam di kamarnya. Bayangan itu selalu muncul di sudut ruangan, berdiri diam tanpa bergerak. Awalnya Wati mengira itu hanya ilusi, tetapi bayangan itu selalu ada setiap malam, dan ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Keadaan semakin parah ketika pintu kamarnya mulai terbuka sendiri di tengah malam. Wati sering mendengar suara langkah kaki mendekat, tetapi ketika ia melihat keluar, tidak ada siapa-siapa di lorong. Wati tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ia yakin bahwa gangguan-gangguan ini adalah peringatan dari sesuatu yang berusaha memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Perilaku Ibu Rini dan Pak Hartono juga semakin aneh. Mereka tampak lebih sering memperhatikan Wati, tetapi bukan dengan cara yang biasa. Tatapan mereka seperti mengintai, seolah-olah sedang menilai kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Suatu hari, ketika Wati sedang menyapu ruang tamu, Ibu Rini mendekatinya dengan senyuman tipis. "Wati, kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu kelihatan agak pucat," kata Ibu Rini dengan nada lembut, tetapi tatapannya terasa menusuk. "Iya, Bu, saya baik-baik saja," jawab Wati sambil menunduk. Ibu Rini tersenyum lagi. "Bagus, kamu harus menjaga kesehatanmu. Kami ingin kamu tetap kuat." Kalimat itu terdengar biasa, tetapi bagi Wati, ada sesuatu yang menyeramkan di balik kata-kata itu. Seolah-olah Ibu Rini sedang mengisyaratkan sesuatu yang tidak ia pahami. Pak Hartono juga sering mendekati Wati dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Ia sering bertanya tentang asal-usul Wati, keluarganya, dan apakah ada orang yang tahu bahwa ia bekerja di rumah itu. "Kenapa mereka tiba-tiba begitu perhatian padaku?" pikir Wati. Ia merasa bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu, dan waktu yang tersisa untuknya semakin sedikit. Setelah berminggu-minggu dihantui oleh mimpi buruk, gangguan mistis, dan tatapan mengancam dari majikannya, Wati tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Ia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Namun, melarikan diri dari rumah keluarga Hartono bukanlah hal yang mudah. Rumah itu memiliki pagar tinggi yang selalu terkunci, dan Ibu Rini serta Pak Hartono selalu memastikan bahwa Wati tidak pernah keluar tanpa pengawasan. Wati kembali berbicara dengan Mas Budi, memohon bantuannya untuk melarikan diri. "Mas, saya nggak bisa tinggal di sini lagi. Tolong bantu saya keluar," kata Wati dengan suara bergetar. Mas Budi mengangguk. "Saya akan bantu, Mbak, tapi kamu harus bersiap-siap. Kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kalau mereka tahu kita berencana kabur, kita bisa dalam bahaya." Wati tahu bahwa risikonya sangat besar, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan bantuan Mas Budi, ia mulai merencanakan pelariannya. Namun, ia tidak tahu bahwa malam yang mereka pilih untuk melarikan diri akan menjadi malam yang penuh dengan kengerian. Malam itu, hujan deras mengguyur atap rumah keluarga Hartono. Petir menyambar langit gelap, menerangi halaman rumah yang biasanya tenang. Suasana rumah tampak berbeda, lebih mencekam dari biasanya. Wati duduk di kamarnya, menggenggam tas kecil berisi beberapa pakaian dan barang-barang penting. Mas Budi telah memberitahu bahwa malam ini mereka akan melarikan diri, apapun risikonya. Namun, saat malam semakin larut, Wati menyadari sesuatu yang janggal. Rumah yang biasanya ramai oleh langkah kaki para staf kini terasa sunyi. Tidak ada suara, kecuali deru hujan di luar. Ia mencoba keluar dari kamarnya untuk mencari Mas Budi,
Tetapi langkahnya terhenti saat mendengar bunyi kunci pintu besar di depan rumah. Kenapa pintunya dikunci? Pikir Wati. Perasaan tidak enak mulai merayapi dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat ke arah kamarnya. Sebelum Wati sempat bergerak, pintu kamarnya terbuka dengan keras. Di sana, berdiri Pak Hartono dan Ibu Rini, dengan ekspresi dingin dan tanpa senyum. "Sudah waktunya, Wati," kata Ibu Rini dengan suara pelan tetapi penuh ancaman. Wati mencoba melawan, tetapi tenaga Pak Hartono terlalu kuat. Ia ditarik keluar dari kamarnya dan dibawa ke ruangan di bagian belakang rumah. Ruangan yang selama ini selalu terkunci. Pintu ruangan itu kini terbuka lebar, dan dari dalamnya, bau dupa yang menyengat bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam ruangan, Wati melihat altar besar yang sebelumnya pernah ia intip. Kali ini, altar itu dipenuhi dengan lilin-lilin menyala dan benda-benda aneh seperti boneka kain dan mangkuk besar berisi darah. Seorang pria tua berjubah hitam, yang tampaknya adalah dukun, berdiri di depan altar sambil menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Wati. Pak Hartono dan Ibu Rini menyeret Wati ke tengah ruangan, tempat sebuah kursi kayu besar telah disiapkan. Dengan paksa, mereka mengikat tangan dan kakinya ke kursi itu. Wati berteriak meminta tolong, tetapi suaranya tenggelam oleh bunyi mantra yang semakin keras. Setelah Wati diikat, Ibu Rini dan Pak Hartono berdiri di samping sang dukun. Mereka mulai menggumamkan mantra yang sama, mengikuti irama yang diucapkan dukun itu. Wati hanya bisa menatap dengan mata membelalak, tubuhnya gemetar. Ia melihat dukun itu mengambil mangkuk berisi darah dan mencipratkan cairan merah itu ke sekelilingnya, termasuk ke wajah Wati. "Roh leluhur, terimalah persembahan kami malam ini," teriak sang dukun dengan suara menggelegar. Ibu Rini melangkah maju, wajahnya penuh keseriusan. "Dengan tumbal ini, kami memohon kekayaan yang abadi. Jangan biarkan keluarga kami jatuh miskin." Pak Hartono mengangguk, wajahnya tegang. "Kami sudah memberikan segalanya. Terima tumbal ini sebagai pengikat perjanjian." Wati tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mereka benar-benar ingin mengorbankannya demi mempertahankan kekayaan mereka. Ia mencoba berteriak dan meronta, tetapi ikatannya terlalu kuat. Ketika Wati merasa sudah tidak ada harapan, suara pintu ruangan mendadak terbuka dengan keras. Mas Budi berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh keberanian meskipun jelas ia tampak gugup. "Lepaskan dia sekarang juga," teriak Mas Budi sambil membawa tongkat kayu yang ia ambil dari dapur. Pak Hartono terkejut. "Budi, apa yang kau lakukan? Ini bukan urusanmu. Urusan saya adalah melindungi Wati." "Kalian sudah terlalu jauh," jawab Mas Budi tegas. Tanpa membuang waktu, Mas Budi menyerang Pak Hartono dengan tongkatnya, membuat pria itu mundur. Ia kemudian mencoba melepaskan ikatan Wati, tetapi dukun itu mengangkat tangannya, mengucapkan mantra, dan tiba-tiba tongkat di tangan Mas Budi terlempar begitu saja. "Berani sekali kau mengganggu ritual ini," teriak dukun itu dengan mata melotot. Dukun itu mulai mengucapkan mantra baru, lebih keras dan lebih cepat. Tiba-tiba, ruangan menjadi sangat dingin, dan lilin-lilin yang menyala padam satu persatu. Dari bayangan gelap di sudut ruangan, muncul sosok makhluk tinggi besar dengan tubuh hitam pekat dan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggema di seluruh ruangan. Makhluk itu perlahan mendekati Mas Budi, yang kini berdiri di depan Wati untuk melindunginya. Meskipun jelas ia ketakutan, Mas Budi tidak mundur. Ia meraih rosario kecil yang tergantung di lehernya dan mulai berdoa dengan suara lantang. "Ya Allah, lindungi kami dari kejahatan ini," teriak Mas Budi sambil mengangkat rosario itu. Makhluk itu menggeram lebih keras, tetapi tampaknya cahaya dari rosario membuatnya mundur sedikit. Mas Budi terus berdoa, sementara makhluk itu terlihat semakin marah. Sementara Mas Budi menghadapi makhluk itu, Wati berusaha keras melepaskan ikatannya. Ia meronta sekuat tenaga, hingga akhirnya salah satu ikatan di tangannya terlepas. Dengan cepat, ia melepaskan tali di kakinya dan berdiri, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Melihat Wati berhasil melepaskan diri, Ibu Rini berteriak, "Tangkap dia!"
Ritual ini tidak boleh gagal. Pak Hartono mencoba mendekati Wati, tetapi Mas Budi menahannya. Dalam kekacauan itu, Wati meraih mangkuk besar di altar dan melemparkannya ke lantai. Cairan merah dalam mangkuk itu tumpah, dan lilin-lilin yang tersisa langsung padam. Dukun itu berteriak, "Tidak, ritualnya gagal. Roh leluhur akan marah." Makhluk hitam itu mengeluarkan suara melengking yang memekakan telinga, lalu tiba-tiba menghilang ke dalam bayangan. Hawa di ruangan itu kembali normal, tetapi suasana menjadi lebih mencekam. Setelah makhluk itu menghilang, Ibu Rini dan Pak Hartono terlihat panik. Mereka mencoba menghidupkan lilin-lilin yang padam, tetapi nyala apinya langsung mati begitu dinyalakan. Sang dukun berdiri dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar. "Kalian sudah melanggar perjanjian," katanya dengan suara parau. "Roh leluhur akan mengambil semuanya." Dan itu benar-benar terjadi. Esok harinya, keluarga Hartono mulai kehilangan kekayaan mereka secara misterius. Rekening bank mereka kosong, aset-aset mereka disita, dan bisnis mereka bangkrut hanya dalam waktu beberapa hari. Setelah berhasil melarikan diri malam itu, Wati dan Mas Budi meninggalkan rumah keluarga Hartono untuk selamanya. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa asal Wati, di mana mereka bisa hidup dengan tenang, meskipun masih dihantui oleh pengalaman mengerikan itu. Bagi Wati, malam itu akan selalu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah bisa ia lupakan. Namun, ia bersyukur karena Mas Budi telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Hidup keluarga Hartono berubah drastis sejak malam ritual itu gagal. Dalam beberapa hari setelah kejadian mengerikan tersebut, kekayaan mereka yang selama ini dianggap tidak akan habis mulai lenyap secara misterius. Usaha properti mereka bangkrut, saham-saham mereka anjlok, dan tabungan yang selama ini memenuhi rekening mereka menghilang tanpa jejak. Kabar tentang kebangkrutan keluarga Hartono menyebar luas, menjadi gosip panas di kalangan pengusaha kota. Namun, kebangkrutan hanyalah awal dari kehancuran mereka. Pihak berwajib mulai menyelidiki aktivitas bisnis Pak Hartono dan menemukan bukti-bukti penipuan serta penggelapan dana yang selama ini ditutupi oleh kekayaan mereka. Pak Hartono dan Ibu Rini menjadi buronan, tetapi tidak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi setelah meninggalkan rumah megah itu. Di sisi lain, Wati dan Mas Budi berhasil melarikan diri dari rumah keluarga Hartono malam itu. Dengan bantuan Mas Budi, Wati kembali ke kampung halamannya, meninggalkan semua kenangan buruk yang ia alami di rumah itu. Di kampung, Wati berusaha memulai hidup baru. Ia tinggal bersama keluarganya yang sederhana tetapi penuh kasih sayang. Namun, trauma dari kejadian di rumah keluarga Hartono masih menghantui dirinya. Setiap malam, Wati sering terbangun dari mimpi buruk. Ia selalu bermimpi tentang ruangan ritual, altar besar, dan suara-suara aneh yang memanggil namanya. Ia melihat bayangan Ibu Rini dan Pak Hartono dengan wajah penuh kebencian, seolah-olah mereka masih mencarinya. "Mbak Wati, kamu masih sering mimpi buruk, ya?" tanya Mas Budi suatu hari ketika ia berkunjung ke rumah Wati. "Iya, Mas," jawab Wati dengan wajah lesu. "Saya selalu merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Saya takut mereka masih menyimpan dendam." Mas Budi mengangguk pelan. "Mbak, yang penting sekarang kita sudah jauh dari mereka. Kita berdoa saja supaya semua ini benar-benar berakhir." Meskipun kata-kata Mas Budi menenangkan, Wati tahu bahwa ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi begitu saja. Di tempat lain, Ibu Rini, yang masih terobsesi dengan pesugihan, tidak bisa menerima kenyataan bahwa ritual mereka gagal. Ia yakin bahwa kegagalan itu adalah karena kesalahan teknis, dan ia bertekad untuk memperbaikinya. Setelah menghilang selama beberapa minggu, Ibu Rini kembali ke rumah megah mereka yang kini sudah ditinggalkan. Rumah itu tampak suram dan kosong, dengan jendela-jendela pecah dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Namun, bagi Ibu Rini, rumah itu masih menjadi tempat suci. Dengan membawa beberapa barang ritual, ia masuk ke ruangan belakang, ruangan yang selama ini menjadi pusat pesugihan mereka. Bau dupa yang menyengat segera memenuhi ruangan, dan lilin-lilin yang ia bawa dinyalakan di sekitar altar. "Roh leluhur, aku datang lagi," bisik Ibu Rini dengan suara pelan tetapi penuh ketegangan.
Aku tahu aku gagal sebelumnya, tapi kali ini aku akan memberikan segalanya. Tolong kembalikan kekayaan keluargaku." Ibu Rini melanjutkan ritual seorang diri. Ia mengucapkan mantra dengan suara yang semakin keras, mencoba memanggil makhluk gaib yang sebelumnya mereka sembah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin, dan suara bisikan mulai terdengar di sekelilingnya. Ibu Rini tidak berhenti. Ia terus melafalkan mantra, bahkan ketika bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan. Keesokan paginya, seorang tetangga yang penasaran dengan bau menyengat dari rumah megah itu memutuskan untuk masuk. Saat ia membuka pintu ruangan belakang, pemandangan mengerikan menyambutnya. Ibu Rini ditemukan dalam keadaan tewas di depan altar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang ekstrim, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Tubuhnya kaku, dengan tangan terulur ke arah altar, dan lilin-lilin di sekelilingnya sudah meleleh hingga habis. Tetangga itu segera melapor ke pihak berwajib. Namun, ketika polisi datang untuk menyelidiki, mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Kematian Ibu Rini tetap menjadi misteri, tetapi ruangan itu dipenuhi dengan aura mencekam yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Setelah kematian Ibu Rini, rumah keluarga Hartono benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang berani membelinya, meskipun lokasinya strategis dan harga jualnya anjlok drastis. Rumor tentang ritual pesugihan dan kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di rumah itu membuat orang-orang menjauhinya. Namun, rumah itu tidak sepenuhnya diam. Penduduk sekitar sering melaporkan hal-hal aneh yang terjadi di sana, terutama pada malam-malam tertentu. Bau dupa sering tercium dari arah rumah itu, padahal sudah tidak ada orang yang tinggal di sana, kata seorang warga. Yang lain mengaku mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah pada malam hari, meskipun rumah itu seharusnya kosong. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan wanita di jendela ruangan belakang, meskipun tidak ada lampu yang menyala. Wati, yang kini mencoba menjalani hidup sederhana di kampung, mendengar kabar tentang kematian Ibu Rini dari Mas Budi. "Mbak Wati, Ibu Rini sudah meninggal, ditemukan di ruangan itu," kata Mas Budi dengan nada berat. Wati hanya terdiam. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Di satu sisi, kematian Ibu Rini berarti ia tidak perlu lagi khawatir akan ancaman dari keluarga Hartono. Namun, ia juga tahu bahwa kematian Ibu Rini tidak berarti semuanya telah berakhir. Di malam-malam tertentu, Wati masih bermimpi tentang ruangan itu. Ia melihat Ibu Rini berdiri di depan altar, memandangnya dengan tatapan tajam. Di sudut ruangan, bayangan hitam yang besar tampak mengintai, seolah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, rumah megah keluarga Hartono tetap berdiri di tempatnya, kosong tetapi tidak benar-benar ditinggalkan. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah yang terikat dengan ritual pesugihan masih menghuni rumah itu, menunggu seseorang yang cukup ceroboh untuk memasuki wilayah mereka. Dan di dalam ruangan belakang, altar besar itu masih ada, bersama dengan bau dupa yang tidak pernah hilang sepenuhnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.